Jangan! Stop! Jangan main hakim sendiri. Dia itu koruptor, Pak. Negara kita negara hukum. Bapak kenapa, Bang? Pak Burhan dipukuli sama warga, Bu, karena ketahuan korupsi. Dan Pak Burhan meninggal, Bu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Iya, Bu. Sekarang Bapak ada di mana, Bang? Ada di jalan kampung sebelah, Bu. Ya sudah, kalau begitu Abang duluan, nanti saya nyusul ya. Iya, Bu. Pak Burhan. Ya Allah. Apa salah saya, ya Allah? Sehingga saya harus memikul semua beban dan cobaan ini. Akhirnya kena di Jepang, betul koruptor kan? Kena batunya, bener koruptor. Mas, tunggu sebentar deh. Ada apa, Bu? Ada. Kayaknya ada persoalan yang belum tuntas. Maksudnya? Pak Burhan kan sudah kita hakimi sebagai koruptor, tapi apa, Bu? Kan masih ada anak sama istrinya. Nanti dia bisa bikin masalah. Iya juga. Terus gimana nih? Kan nanti takutnya dia tuh bisa bikin sial. Terus di kampung kita bisa jadi bencana kalau dia nggak kita usir. Benar. Gimana? Diusir aja apa gimana? Ya udah. Usir aja, Bu. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam. Ibu. Sayang, kamu kenapa nangis, Nak? Ibu kok juga nangis? Ibu nggak apa-apa. Kamu kenapa? Ibu, emang benar ya Bapak itu orang jahat? Kenapa kamu bicara seperti itu, Nak? Karena teman-teman Salma bilang gitu, Bu. Dengar Ibu, sayang. Bapak itu orang yang baik sekali. Jadi kamu nggak boleh dengerin teman-teman kamu ya. Iya, Bu. Salma, sekarang kamu ganti baju, terus makan ya. Iya, Bu. Cepat. Kamu harus tinggalkan kampung ini. Saya tidak mau kampung ini ada keluarga koruptor semacam kamu. Ibu-ibu, bapak-bapak, tolong dengerin saya dulu. Suami saya tidak korupsi, Pak. Suami saya itu hanya korban. Kalau suami saya memang korupsi, kenapa kehidupan kami masih miskin seperti ini? Lihat. Ibu-ibu, bapak-bapak bisa lihat sendiri keadaan rumah saya. Rumah saya ini masih ngontrak. Mana mungkin suami saya korupsi? Mana ada maling aku maling? Ya, betul, Pak. Betul itu. Udah pokoknya usir dia dari sini. Ya, keluar usir. Saya mohon jangan usir kami, Pak. Keluar kamu. Apaan? Koruptor aja. Pergi.
Ya, pokoknya tuh jangan di sini, jangan di sini. Ya Allah, kuatkanlah hamba dalam menghadapi cobaan ini, ya Allah. Kuatkan hamba, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih ya, Bu. Selamat berangkat kuliah dulu ya, Bu. Iya, sayang. Tapi kamu jangan lupa ya, sepulang kuliah nanti, kamu langsung belanja pesanan Ibu itu ya. Soalnya persediaan beras sama gula sudah tinggal sedikit. Tapi agak sorean nggak apa-apa ya, Bu. Soalnya sama pulang kuliah mau ke perpustakaan dulu. Ya, nggak apa-apa. Ya udah. Kamu berangkat ya? Ya, sayang. Hati-hati ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Beruntung sekali punya anak seperti Salma. Mau membantu orang tua. Iya, Bu. Kalau bukan Salma yang bantuin saya, siapa lagi? Iya. Lagian juga kan penghasilan toko ini cuma cukup untuk makan sama bayar kuliahnya Salma. Ya, tapi saya tetap bersyukur, alhamdulillah. Makanya Salma harus bisa menerima keadaan seperti ini. Oh iya, alhamdulillah ya Bu ya. Iya, Ibu tetap apa nih? Ya itu mie 5. Iya. Sama telur sekilo udah, itu aja. Iya, halo Pak Wisnu. Bu Siska, sudah 2 bulan ini Ibu Siska tidak membayar hutang piutang Ibu Siska. Saya berharap Ibu Siska segera melunasi angsurannya, Bu. Pak, kalau bisa saya minta tenggang waktu lagi ya, Pak. Karena keadaan toko saya masih sepi pembeli. Itu bukan urusan saya, Bu Siska. Saya hanya ingin mengingatkan lagi pada Ibu Siska soal isi perjanjian hutang piutang Ibu Siska yang telah kita sepakati. Iya, Pak. Baik, akan saya usahakan, Pak. Mas, barusan Bang telepon lagi, Mas. Dan mereka nagih supaya kita bayar cicilan. Ini semua gara-gara kamu, Siska. Kalau kamu nggak maksa buka toko, nggak akan dikejar-kejar utang kayak gini. Ya terus harus gimana, Mas? Niat aku kan baik. Siapa tahu aja dengan kita buka toko bisa memenuhi kebutuhan kita. Aku tahu. Tapi orang itu kalau mau usaha, harus lihat-lihat dulu. Di ujung jalan sana itu udah ada tokonya Ibu Rati. Kamu masih maksa juga buka toko. Lihat kan, toko kamu sepi. Siapa yang salah? Siapa yang tanggung jawab? Ingat ya, Sis. Untuk modal usaha warung kamu ini, kamu gadain sertifikat rumah. Bisa disita rumah kita kalau kamu terlambat bayar angsuran. Ngerti kamu? Mas, terus aku harus gimana? Coba sekarang Mas pinjam aja deh ke koperasi kantornya, Mas. Utang lagi. Utang lagi. Itu sama aja tutup lubang gali lubang, Siska. Utang ini. Pagi, Bu Nila. Pagi. Mau kemana, Bu? Ini aku mau ke warungnya Ibu Rati. Oh, Permisi ya. iya, Bu. Silakan. Kenapa sih belanjanya milih yang jauhan? Kenapa orang-orang pada milih belanja di tokonya Bu Ratih? Pasti ada yang nggak beres nih. Iya, kenapa baru sekarang cerita sama ibu? Ini pasti ada yang nggak beres. Terus Siska harus gimana, Bu? Karena pihak Bang udah nggak mau tahu. Siska udah 2 bulan nggak bisa bayar cicilan, Bang. Kamu ini dari dulu kerjaannya selalu aja bikin masalah. Ya sudah, nanti kita cerita kalau ibu sudah sampai di rumah kamu ya. Siska, namanya orang usaha kok nggak mau pakai syarat.
biar dagangannya laris. Nggak polosan aja kayak begitu. Gimana sih Bu anaknya? Nggak salah lagi. Ternyata benar Bu Ratih. Jadi dia yang jadi pesaing tokonya anakku. Sudahlah, Mas. Apa salahnya sih kita mengikuti saran ibu? Kan buat kebaikan kita juga. Kebaikan apanya, Siska? Pakai dukun, ilmu magic. Itu sebuah kesalahan buat aku. Maksud kamu saran ibu itu melanggar aturan agama begitu? Di dunia ini orang dagang nggak ada yang polosan. Semua harus pakai syarat biar dagangannya laris. Itu sudah kenyataannya. Terserah kamu mau ngikutin saran ibu apa enggak. Tapi kalau kalian itu mau pilih toko kamu tetap sepi, terus ujung-ujungnya rumah kamu bakal disita sama bank karena nggak bisa ngelunasin utang, ya terserah. Mas, kok kamu malah mau pergi? Kita tuh belum selesai bicara, Mas. Buat apa aku tetap di sini? Kamu pasti ngikutin saran ibu kan? Ya udah, kamu jalanin aja. Aku nggak mau ikut campur. Mas! Bu, sebenarnya ada apa sih Bu dengan Tante Ratih itu? Kok sepertinya Ibu kenal banget? Dia itu siapa, Bu? Ibu itu bukannya hanya kenal sama Ratih, tapi ibu itu tahu betul siapa Ratih. Dia itu orangnya culas. Dulu aja dia pernah ngerebut pacar ibu sampai jadi suaminya. Paling dia juga yang nyaranin suaminya untuk jadi koruptor sampai suaminya itu meninggal. Makanya begitu ibu tahu yang jadi pesaing toko kamu itu adalah Ratih, ibu tuh nggak bisa tinggal diam.